Bapak Ibu, ini saya kan dekat dengan Bu Devi ya. Ini ini istri saya, Pak. Misalnya kalau saya minta tolong dengan Bu Devi mau nggak? Kalau saya minta tolong cium saya Bu Devi. Enggak usah di rumah Pak, di sini juga ada apa-apa kok. Kalau saya minta tolong Bu Devi, tolong cium saya. Sekali lagi Bu Devi, saya minta cium dari Bu Devi. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ada yang punya IQ yang tinggi. IQ yang tinggi itu berapa Pak? Pak Didi? 100 berapa? Aku 90 lebih. Yang tinggi berapa? 100 lebih ya Pak? 120. 120. Ada yang punya Bapak Ibu? Ada yang punya IQ itu 120 lebih. Kalau kita punya, itu merupakan pemberian dari Tuhan. Itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan yang bisa kita rasakan. Dan yang punya IQ tinggi itu biasanya mereka itu profesor ya Pak, profesor ada juga. Mereka bisa menciptakan segala hal Bapak Ibu. Tapi yang saya mau sampaikan di tempat ini, kalau IQ yang sangat tinggi itu apakah mereka bisa mengingat-ingat keburukan orang lain? Bisa tidak Bapak Ibu? Bisa ya? 1 tahun yang lalu mungkin bisa, masih ingat kalau keburukan. 2 tahun yang lalu bisa. 3 tahun yang lalu Bu, bisa ya? Tetapi kalau kebaikan orang lain 1 hari sudah lupa ya? 2 hari sudah lupa. Apalagi 1 tahun, 2 tahun. Begitu Bapak Ibu. Kalau kita, tapi firman Tuhan mengatakan, kalau kita orang lain menyesal pada kita harus memaafkannya ya. Kita tidak boleh menyimpannya, apalagi itu mengingat-ingatnya, apalagi sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan akan menjadi akar kepahitan dalam kehidupan kita. Maksudnya Bapak Ibu, yang perlu kita ingat adalah hormon yang sangat positif saja Bapak Ibu. Misalnya kebaikan-kebaikan orang lain, kebaikan yang sudah diterima pada kita, kebaikan Tuhan, kebaikan saudara-saudara, itulah yang perlu kita ingat-ingat. Dan di pagi hari ini Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak Ibu apakah ingat khotbah Pak Pendeta 1 tahun yang lalu? Ada yang ingat? Banyak ya? 1 tahun yang lalu, persis hari ini, apakah ada yang ingat? Tidak ada yang ingat ya, saya juga lupa. Tetapi kalau saya tanya,
1 minggu yang lalu gimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu ada yang ingat khotbahnya Pak Berita pada waktu Pentakosta di bulan ini? Apakah ada yang ingat Bapak Ibu? Ada 3 poin Bapak Ibu yang disampaikan oleh Pak Berita pada saat Hari Raya Pentakosta. Ada yang ingat Bapak Ibu? Ini kebaikan loh. Kamu? Gih, no, Bu Grace. Memberitahu siapa Tuhan, Terus sedikit Bu Grace. memimpin di Iya. Iya. menyatakan kuasanya. Puji Tuhan Bu Grace. Ada yang sangat teliti menulisnya. Nanti kalau lupa bisa dibuka gitu Bu Grace. Dan juga seperti itu Bu Grace. Nanti kalau lupa nanti bisa dibuka kembali. Bapak Ibu yang lain ada yang ingat Bapak Ibu? Yang tidak ditulis tapi masih ingat, masih terngiang-ngiang gitu. Apakah masih ada? Hidup kudus Pak. Oke, Hidup Kudus. Yang lain? Sampai sini Mas. Itulah Bapak Ibu. Itulah ingatan seseorang ya. Terbatas tapi Roh Kudus sudah memberikan kita bagaimana caranya kita menyikapi. Kalau ingatan kita terbatas, kita bisa menulisnya. Ingatan kita terbatas, kita bisa dengan segala hal, mungkin ditulis di HP ataupun direkam. Itulah cara kita menyikapi menyikapi keinginan diri kita saat kita menerima firman. Dan di pagi hari ini Bapak Ibu saya mau sampaikan kalau khotbah Bapak Berita pada Hari Raya Pentakosta 1 minggu yang lalu adalah itu peran Roh Kudus. Ini juga saya tulis Bapak Ibu. Yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Bu Grace, yaitu memberitahu siapa itu Tuhan. Yang kedua, memimpin dalam kebenaran, menyatakan kuasanya dan juga hidup kudus. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi peran Roh Kudus itu sangat berarti di dalam kehidupan kita. Dan oleh kuasa Roh Kudus ini Bapak Ibu, kuasa Roh Kudus ini memberikan kita kehidupan. Dia juga berkuasa oleh tadi ya peran Roh Kudus dan juga berkuasa memberikan kita kehidupan. Bahkan dikatakan pada sebentar Bapak Ibu, pada ayat yang ke-12 tadi itu, jadi saudara-saudara kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Jadi Roh Kudus itu sudah memberikan kita kehidupan. Roh Kudus itu sudah memberikan kita hidup dengan kuasanya. Dan dikatakan oleh tadi yang telah kita baca adalah kita seperti orang yang berhutang. Tetapi berhutangnya ini bukan daging Bapak Ibu, bukan karena kita harus hidup menurut daging, tetapi kita harus hidup sesuai dengan roh. Ini kuasa Roh Kudus yang menyelamatkan kita Bapak Ibu. Kuasa Roh Kudus yang menyelamatkan kita sehingga ini kita bisa beroleh benar dan hidup yang sesuai dengan Roh Kudus. Artinya begini Bapak Ibu, saya bisa ilustrasikan ya. Kalau Roh Kudus itu peran-peran Roh Kudus tadi ada 3, lalu ada kuasa Roh Kudus yang memberikan kita kehidupan sehingga kita boleh beroleh benar, boleh beroleh hidup itu hanya karena Roh Kudus. Ilustrasinya begini. Pada saat misalnya ya, pada saat saya mendapatkan pekerjaan itu saya tidak secara langsung melamar Bapak Ibu, tetapi saya menghubungi orang dalam jalur langit ini Bapak Ibu. Ya Mas Dana. Nah, jadi yang saya misalnya yang saya kerjakan ini malah menghubungi para orang dalam supaya nanti saya bisa diterima Bapak Ibu. Otomatis kalau menghubungi orang dalam itu pasti akan dimudahkan, pasti akan dimudahkan untuk bisa diterima masuk dalam pekerjaan. Itu Bapak Ibu. Dan setelah saya diterima, saya pasti sangat bersyukur ya Bapak Ibu, diterima pekerjaan, diterima bisa bekerja, bisa mendapatkan gaji, itu pasti sangat bersyukur. Dan kalau saya sudah diterima, tentu saja saya sangat merasakan berhutang dengan
orang yang sudah membawa saya tadi, dengan orang dalam tadi. Tentu saja saya juga punya tanggung jawab kepada Bapak tadi, misalnya saya harus bertanggung jawab bekerja sesuai dengan job desk-nya, bekerja sesuai sebaik mungkin, dan saya juga menjalin hubungan dengan Bapak itu supaya misalnya ada yang sakit saya jenguk, misalnya ada yang apa ya, pokoknya saling mendekatkan gitu. Ada yang ulang tahun saya datang gitu kan, itu merupakan sebuah tanggung jawab Bapak Ibu ya, tanggung jawab yang sudah diberikan kepada saya oleh Bapak itu tadi, sehingga akhirnya saya bisa menerima pekerjaan. Bisa dimengerti Bapak Ibu ya? Nah, itulah Bapak Ibu, kalau saya gariskan dengan firman yang ada yang di pagi ini, kuasa Roh Kudus juga seperti itu Bapak Ibu. Kuasa Roh Kudus sudah memberikan kita kehidupan, sudah membenarkan kita, sudah memberikan hidup kita. Itu bukan karena pekerjaan kita Bapak Ibu, itu bukan karena kebaikan kita, itu bukan karena apa yang kita lakukan sehingga Roh Kudus memberikan anugerah, bukan. Itu semua karena murni anugerah Tuhan, itu murni kuasa Roh Kudus yang diberikan oleh kita. Dan sebagai orang percaya Bapak Ibu, kita pasti punya tanggung jawab. Seperti tanggung jawab tadi ya, tanggung jawab untuk bekerja dengan sebaik mungkin, tanggung jawab untuk bisa melakukan hal-hal yang baik di tempat kerja. Dan kita sebagai orang percaya yang sudah diberikan kehidupan oleh Roh Kudus, kita juga mempunyai tanggung jawab. Jadi kita tidak, wah terima kasih Tuhan, kita sudah bebas, kita sudah diberi keselamatan, kita bebas, kita hidup dengan sesuai hati kita masing-masing. Tidak, tetapi kita mempunyai tanggung jawab. Dan untuk temanya Bapak Ibu ya, tema pada pagi hari ini adalah Roh Kudus membawa kehidupan. Dan bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang telah dikaruniai Roh Kudus yang membawa kehidupan tadi. Jadi kita sebagai orang percaya itu punya tanggung jawab Bapak Ibu, punya tanggung jawab yang harus dilakukan. Karena kita sudah dikaruniai Roh Kudus yang membawa kehidupan tadi, kita sudah diberikan keselamatan, diberikan pertolongan. Kita sebagai orang percaya mempunyai tanggung jawab. Dan untuk hari ini 3T Bapak Ibu, 3T yang dapat saya sampaikan. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang telah dikaruniai Roh Kudus adalah T yang pertama, itu tetap hidup di dalam Roh. Ini saya dapatkan dari ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudaraku dikasih Tuhan, sungguh jelas kalau kita sebagai orang percaya, kita bertanggung jawab karena kita sudah dikaruniai Roh Kudus oleh Tuhan, dan kita harus tetap hidup di dalam Roh. Artinya bagaimana Bapak Ibu? Artinya kita akan buka di Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Di sini dalam subtemanya ada hidup menurut daging atau roh. Jadi kalau kita sudah ketemu Bapak Ibu ya, Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26, itu hidup menurut daging atau roh. Kalau ada roh, pasti ada daging gitu Bapak ya. Saya akan sampaikan, kalau keinginan daging itu sangat berlawanan Bapak Ibu oleh keinginan roh. Itu mereka tidak bisa disatukan Bapak Ibu ya. Mereka itu bertentangan. Kalau kita hidup di dalam perbuatan tadi, ini disampaikan, dituliskan pada ayat yang ke-19. Saya akan bacakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu,
penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ini merupakan perbuatan daging, Bapak Ibu. Perbuatan daging. Kalau kita melakukan hal yang seperti ini, ada yang tahu Bapak Ibu imbasnya seperti apa? Kalau kita sering melakukan hal-hal yang seperti ini tadi, yang sudah kita baca, bukan dari saya, tapi ini dari firman Tuhan. Kalau kita melakukan perbuatan daging, apa yang kita dapatkan? Pada ayat yang berikutnya, itu dikatakan bahwa ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi sungguh jelas Bapak Ibu, kalau kita sudah melakukan hal-hal yang demikian, kita tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Dan terus Bapak Ibu ya, kalau kita seringkali melakukan perbuatan daging, kita tidak akan menjadi ahli waris kerajaan Bapak Ibu. Bahkan status kita itu sudah dihapus kalau kita sering melakukan perbuatan daging. Dan juga dikatakan pada ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin oleh semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita dipimpin oleh daging, artinya kita apa Bapak Ibu? Saya ulangi Bapak Ibu ya. Ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jikalau kita melakukan perbuatan daging, maka kita adalah cetok Mas Dana sudah jelas. Selain kita tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, kita juga itu tidak sebagai tidak anak Allah Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, itu perbuatan daging ya, sesuai dengan poin yang pertama, tetap hidup dalam roh. Tetap hidup dalam roh itu seperti apa? Kita baca ayat yang ke-22 dalam Galatia tadi. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini Bapak Ibu. Ini buah roh lebih sedikit, tapi lebih mudah atau lebih mudah atau lebih sulit? Lebih sulit ya. Ini buah roh lebih sedikit, tapi implementasi untuk apa ya? Untuk dalam kehidupan kita itu seringkali lebih sulit Bapak Ibu. Dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini sungguh sangat sulit Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita membuka hati kita untuk kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Kita menyerahkan hidup kita supaya kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Karena impact-nya ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Imbasnya ini sungguh luar biasa. Jika kita hidup sesuai dengan kedagingan kita, maka seringkali itu ada ketakutan Bapak Ibu. Seringkali kalau kita menghadapi berbagai hal yang sering tidak kita prediksikan atau sering yang tidak kita rencanakan, itu seringkali kita ada ketakutan, ada kecemasan, ada pedih pedih kalau tidak bisa menyelesaikan, pedih kalau tidak bisa sembuh misalnya, takut kalau tidak bisa sukses misalnya. Tetapi kalau kita hidup di dalam roh, kita tidak akan pernah takut di dalam Tuhan. Kita tidak akan pernah menerima roh perbudakan. Seringkali roh perbudakan itu mengintimidasi kita Bapak Ibu. Tetapi kalau kita hidup di dalam roh, kita tadi ya yang buah roh tadi, kita akan merasakan betapa hebatnya kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan Tuhan itu
luar biasa penyertaannya. Tuhan itu ternyata baik bagi kita, selalu ada buat kita. Saat kita mau datang, Tuhan pasti ada Bapak Ibu. Tuhan pasti memberikan pertolongan buat kita. Tidak hanya satu kali, dua kali, tetapi yang saya rasakan Tuhan itu menenangkan kita, menenangkan saya terutama. Saat saya seperti ini Bapak Ibu ya, saat saya merasa tidak mampu ya Bapak Ibu, untuk membawakan firman Tuhan bagi Bapak Ibu semua. Yang saya rasakan adalah saya akan berusaha semaksimal mungkin Bapak Ibu. Nanti saya menyerahkan kepada Tuhan, menyerahkan kepada Roh Kudus. Nanti biar Roh Kudus yang menyertai, biar Roh Kudus yang memberikan hikmat. Jadi saya sebenarnya tidak mampu Bapak Ibu. Tapi di pagi hari ini, saat kita mau tetap hidup dalam Roh, kita adalah anak-anak Allah dan kita adalah ahli waris kerajaan Allah yang akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Itu poin yang pertama Bapak Ibu. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang telah dikaruniai Roh Kudus yang membawa kehidupan? Yang pertama tadi adalah tetap hidup di dalam Roh. Karena kalau kita tetap hidup di dalam Roh, kita adalah anak Allah dan kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua adalah saya dapatkan dari ayat yang ke-15. Yang kedua adalah saya dapatkan dari ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Artinya tetap membangun hubungan dekat dengan Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita tetap membangun hubungan dengan Tuhan, kita tidak malu untuk berseru ya Aba, ya Bapa, karena kita ada hubungan. Kita ada hubungan dekat dengan Tuhan. Jadi kita tidak rasa ewoh tiba-tiba datang, tapi karena kita berhubungan dekat dengan Tuhan, jadi kita tidak mau untuk menyatakan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi permasalahan kita kepada Tuhan. Contohnya begini Bapak Ibu, saat saya mempunyai saudara, ini saudara kakak saya, misalnya saya tidak pernah telepon, saya tidak pernah WA, bahkan saya tidak pernah ke sana, saya tidak pernah menyapanya, dan juga demikian dia juga tidak pernah ke sini, tidak pernah menyapa saya, tidak pernah, dan yang lain-lainnya, tidak pernah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini saudara, tapi serasa orang lain Bapak Ibu ya. Saudara, tetapi tidak ada hubungan yang feel gitu ya. Tidak ada rasa dekat, itu tidak ada. Demikian juga dengan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan seringkali ada bersama-sama dengan kita, seringkali dekat dengan kita. Tapi kita ini malah yang melupakan Tuhan. Saat kita beraktivitas, seringkali kita juga melupakan Tuhan. Saya juga mengakuinya. Saat kita ada masalah, mungkin kita juga seringkali lupa dengan Tuhan. Tetapi saat kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau apa ya? Kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Saat kita mau mendekatkan diri dengan Tuhan, jadi sikap kita itu ada sebuah imbas. Sikap kita, kalau saya dekat dengan kakak saya ya, saya Mbak, aku punya duit, Mbak, ayo aku terno berubah, mungkin gitu. Jadi ada apa ya Bapak? Tidak ada rasa ego gitu Bapak ya, untuk meminta tolong, untuk dan lain hal itu tidak ada perasaan yang ego. Tapi karena ada kedekatan yang sangat dekat, itu saya biasa saja dengan kakak saya, Mbak,
gini cerita-cerita tentang banyak hal, dan itu merupakan sebuah sikap kita Bapak Ibu. Ada sebuah sikap kalau kita dekat, jadi ada sikap sebuah sama dengan Bapak Ibu, ada sebuah imbasnya. Saya minta tolong Bu Devi maju, Bu Devi. Ini yang saya gambarkan kedekatan menentukan sikap. Bisa saja Bu. Bapak Ibu, ini saya kan dekat dengan Bu Devi ya. Ini istri saya Bapak Ibu. Misalnya kalau saya minta tolong dengan Bu Devi mau nggak? Kalau saya minta tolong cium saya Bu Devi. Enggak usah di rumah Pak, di sini juga ada apa-apa kok. Kalau saya minta tolong Bu Devi, tolong cium saya. Loh, ini kedekatan yang menentukan sikap Bapak Ibu. Kalau saya dekat, jadi sikap Bu Devi dengan saya itu ya ada kedekatan gitu Bapak Ibu. Ada sebuah imbasnya. Sekali lagi Bu Devi, saya minta cium dari Bu Devi. Begitu aja ya. Tapi Bapak Ibu, kalau misalnya ini Bu Devi yang sebagai istri saya, Bu Devi, tolong, misalnya sangat maaf, misalnya cium Mas Dana, mau apa deh Bapak Ibu? Devi tidak mau berarti, Mas Dana juga tidak mau Bapak Ibu. Nah, itulah Bapak Ibu. Artinya kalau kita ada kedekatan dengan Tuhan, kita itu tidak sungkan lagi tidak apa ya Bapak. Tuhan, saya butuh pertolongan Tuhan. Tuhan saya membutuhkan belas kasih-Mu Tuhan. Saya membutuhkan Engkau menyelesaikan setiap pergumulan kami ya Tuhan. Itu kita tidak ego Bapak. Kita tidak sungkan. Itu Bapak Ibu yang harus kita jalin, yaitu tetap membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan, tentu saja akan menentukan sikap kita ke depannya. Kita tidak sungkan lagi bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak sungkan lagi untuk mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Dan aplikasinya Bapak Ibu, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan memberikannya semuanya untuk Tuhan. Kita akan tahu apa maksud hati Tuhan. Kita akan mengerti setiap yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita dekat, kita mengerti, oh Tuhan pengennya seperti ini. Jadi tidak kita paksakan Tuhan seperti keinginan saya. Tuhan, saya mau seperti ini, bukan Bapak Ibu. Seperti pembangunan yang ada di gereja ini. Tuhan, kita berencana untuk membangun gedung gereja ini 2024. 2034 ya, total lagi. Kita sudah berencana Bapak, kita sudah nyicil, waktunya kita serahkan kepada Tuhan. Kita sudah dekat dengan Tuhan, kita sudah mengutarakan isi hati Tuhan, mengutarakan isi hati kita. Kita akan membangun gereja ini, kita sudah menyicil, dan kita sudah berbuat segala hal. Tinggal kita menunggu waktu Tuhan yang tepat. Kita pasti akan mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Pada saatnya nanti Tuhan akan memberikan waktu yang tepat bahwa Tuhan akan membangun gereja ini. Itu pun yang kedua Bapak Ibu, bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang telah dikaruniai Roh Kudus yang membawa kehidupan. Yang pertama adalah tetap hidup dalam roh. Yang kedua adalah tetap membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ini saya dapatkan dari ayat yang ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara dikasih Tuhan, poin 3 yang saya dapatkan adalah dari tulis Mas Samuel, itu tetap setia bersaksi. Tetap setia bersaksi dimanapun kita berada Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita baca kembali, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi tidak hanya ada roh kita,
tetapi ada Roh Kudus. Ngoten Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita harus menjalin hubungan yang dekat dan bersinergi Bapak Ibu. Tidak hanya kita mengandalkan kekuatan kita, tapi kita sungguh-sungguh mengajak Roh Kudus untuk bersinergi, untuk bekerja sama. Kita juga mau, kita harus mau Bapak Ibu untuk diajak bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita harus tidak hidup dalam daging tadi ya, tetapi kita hidup dalam roh. Itu merupakan sebuah bukti kalau kita bersinergi dengan Roh Kudus. Saat kita melakukan pelayanan, tentu saja kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita menyerahkan semuanya kepada Roh Kudus untuk biar Roh Kudus yang memimpin, biar Roh Kudus yang menyatakan kuasanya. Jadi kita sangat butuh yang namanya Roh Kudus Bapak Ibu. Kita tidak bisa berjalan sendiri, kita tidak bisa untuk berpikir sendiri, kita tidak bisa untuk melangkah sendiri, tetapi kita mutlak, kita sangat butuh yang namanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu kita harus mau untuk bersinergi dengan Roh Kudus. Kita harus mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita harus meninggalkan keinginan daging tadi. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita bersinergi dengan Roh Kudus, kehidupan kita akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehidupan kita akan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bukan yang kita inginkan, tetapi yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu pasti akan membawakan kemuliaan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersinergi dengan Roh Kudus itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita sangat butuh yang namanya Roh Kudus, dan Roh Kudus ini yang akan memimpin kita, yang akan menuntun kita, yang akan memberikan kehendaknya kepada kita. Jadi kita tidak bisa jalan sendiri, kita tidak bisa hidup sendiri, tapi kita seutuhnya butuh yang namanya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah tersampaikan pada pagi hari ini.